ketika mendengar itu gitu, loh. Seperti dalam bisnis itu kayak buang air gitu ya. Kang Irfan, Ya, Kang. ngobrol-ngobrol lagi tentang sistem ya. Ini basis, kembali lagi teman-teman ya, di basis bahas seputar sistem UMKM, startup, atau juga ini untuk business owner ya. Ini pasti sangat berpengaruh nih. Karena ilmu-ilmu sistem ini ya biar bisa scale up, bisa juga autopilot, bisa juga owner jalan-jalan, bisnis jalan. Gitu ya. Nah cuman kita hari ini ngobrolnya santai Kang. Karena Gimana? ini ada pembahasan yang agak seru soalnya. Ini Kang Irfan kan ngomongin dari sistem dan lain-lain. Udah diterapkankah gitu sama Kang Irfan sendiri apa gimana nih? Karena ada yang nanya nih, Kang Irfan apa kok bisa sih nerangin itu? Apa emang implementasi atau dari guru apa gimana? Coba terikan. Atau cuma jualan ludah. Nyuci gitu. Iya, jadi sebenarnya ada bisnis yang dijalani. Sebenarnya dulu cerita dari dulu ya. Dulu sempat kerja Kang saya tuh. Jadi nggak langsung terjun ya ke bisnis ya, pilihan lah ya. Kalau saya dulu memang dari kerja dulu ya, jadi karyawan dulu gitu ya. Memang dari dulu megang sistem Kang. Oh iya. Jadi megang sistemnya quality management system ya, berkaitan dengan ISO dan kawan-kawannya dari mulai industri otomotif kemudian di aerospace. Oke. Nah selepas dari aerospace itu saya dengan teman-teman tuh pas resign ya. Saya resign. Jadi ceritanya gini, resign itu nggak sembarang resign kan. Jadi alhamdulillahnya ya, saya memang udah niatan mau resign. Teman-teman tuh banyak, ngomong saya pengen resign. Tapi ada satu trigger yang memang dia tuh kayaknya ada kekecewaan itu. Sama mungkin di kantornya lah ya, tempat kerjanya dia, di tempat dia kerja. Saya bilang kalau mau resign kamu gara-gara kecewa atau emang di tempat lain tuh bakalan nemuin lagi gitu yang tempat yang sempurna gitu ya, yang tidak sama gitu kan. Jadi kalau mau resign itu jangan karena ada suatu kecewaan gara-gara manajemen, jangan. Tapi kita harus punya visi ke depannya gitu, mau ngapain gitu. Nah dari situ saya niat pokoknya mau resign aja. Nah pas waktu itu ada program efisiensi itu, istilahnya tapi dapat pesangon gitu, ya lumayan lah ya. Saya tuh nggak mikir ini dapat pesangon atau enggak gitu ya. Pokoknya saya mau resign, saya pengen bikin usaha gitu ya. Tiba-tiba saya request ke atasan, bos, saya masukin lah ke program itu. Emang mudah kok. Wah, alhamdulillah. emang saya nggak tahu program itu dan saya nggak terlalu mempedulikan itu. Ya udahlah, resign aja gitu kan. Begitu ada program itu saya ngajuin, ya alhamdulillah gitu dapat. Nah, jadi yang nggak disangka-sangka itu ya. Karena memang saya niatnya juga bukan karena kecewa karena gitu, enggak gitu. Jadi dapat modal juga ya buat ya alhamdulillah buat beberapa ini ke depan, beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, dari situ saya kontak teman-teman, ada yang kena juga program itu, teman-teman saya tuh. Nah, saya kontak satu kantor tuh. Kontak, bikin usaha yuk, saya bilang. Nah, sebelum saya ngajakin tuh saya sebetulnya jadi pembicara di salah satu komunitas aerospace ya. Aerospace saya jadi istilahnya jadi narasumber lah berkaitan dengan quality management system di aerospace gitu waktu itu ya. Jadi sudah menjadi dari situ kan saya udah ada wadah nih, ada asosiasi di sana. Kemudian dari situ tambah semangat tuh. Dari situ saya untuk membuat usaha gitu. Nah setelah membuat usaha sama teman-teman, ya akhirnya kan dari situ kita belajar nih, the real owner gitu ya. Bukan hanya kita sebagai karyawan yang mengembangkan sistem tapi kita menerapkan gitu. Menerapkannya lah, sistem yang udah dipelajari. Betul. Nah usahanya itu bidang kalibrasi Kang. Karena kalibrasi itu kan membuat laboratorium yang harus comply ke ISO 17025 namanya. Nah dari situ tuh ada aspek teknis dan aspek manajemen. Nah tapi sebelum saya membuat itu, sebelumnya waktu masih kerja itu saya
ngedevelop lab juga. Mungkin atasan saya nggak tahu ya, saya suka curi-curi keluar. Saya ngedevelop ya. Nih, mohon maaf bos. Bosnya nonton. Bosnya nonton gitu. Oh ini Ervan ya. Jadi saya sebelum resign itu memang suka mau bikin lab juga. Ya ada ya rekan dari partner vendor kita juga gitu ya pada waktu itu buat lab juga sama lab kalibrasi itu jalan. Begitu resign saya juga membuat lab juga. Nah tapi lingkup bisnisnya bukan hanya itu. Nah laboratorium itu kenapa saya ngambil laboratorium karena memang ini jasa ya. Jasa kalau jasa kan nggak perlu material yang rutin kita harus beli ya. Low cost lah di situ ya. Karena bukan produk ya, lebih ke jasa. Ya lebih bukan barang ya tapi ke jasa nada. Itu kenapa pilihan saya dan itu sangat diperlukan untuk industri manufacturing biasanya kan rutin tuh ada alat ukur, kalibrasi alat ukur ini kan. Jadi laboratorium kalibrasi alat ukur. Nah jadi kalau alat ukur itu kan kalau sudah dikalibrasi pasti ada masa rentang harus direkalibrasi ya. Kalau menurun ya ada. Iya dan dari segi kualitasnya juga biasanya menurun. Nah, taunya dia menurun atau tidak itu dari pengukuran kalibrasi kan. Nah, jadi dari situ tuh saya pikirnya, wah ini kayaknya bagus nih bisnisnya nih, bakalan muter terus dan itu selama alat ukur itu dipakai, itu harus dikalibrasi terus. Dan itu diberlakukan. Pikirannya jadi ide bisnis ya? Iya, dari situ kan ada muncul ide bisnis. Selain kalibrasi juga saya tuh bikin ini sebagai konsultan juga. Konsultan manajemen sistem. Karena udah certified ya kemarin kita. Saya udah sebagai auditor kan. Sebenarnya kalau auditor sebagai trainer juga gitu ya. Nah jadi teman-teman jangan khawatir nih, Kang Ervan ini nanti menceritakan tentang sistem berbagai macam bukan dari buku aja gitu ya, dari implementasi juga, udah certified juga, dan udah pengalamannya udah lumayan lama juga gitu di dunia si persisteman ini gitu. Jadi sebenarnya unik ya, memadukan antara pengalaman kerja dengan realnya kita melakukan bisnis gitu sebagai owner. Mungkin dulu nggak kepikiran owner ini yang penting gajian tanggal sekian gitu. Tapi kalau udah jadi praktisi jadi entrepreneur tuh kan pasti mikirin kebalik gitu kan. Walau memang sih kan kalau setup bisnis kan kita sebagai founder sebagai yang nge-handle manajemen juga pasti ada fee bisa dimasukkan sebenarnya asalkan terukur ya, terhitung gitu ya. Nah ini buat para pelaku usaha nih, business owner, ini udah masuk ke ranah owner ya. Mulai dari UMKM, startup dan lain-lain. Di video sebelumnya kita bahas juga nih, gimana caranya owner ini bisa sustain gitu ya, bisa berjalan terus bisnisnya pakai jalur darat dan jalur langit. Apa itu jalur darat dan langit? Tonton di video sebelumnya ya. Itu seru banget kita bahas ya. Dan itu memang pernah diterapkan juga. Salah satunya kan itu kita memang jalur-jalur yang memang tidak diajarkan ya. Itu hanya bisa dipraktekkan ketika kita terjun ke bisnis ya. Nah itu juga challenge tuh. Effortnya juga lumayan. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Kang ya. Ini Kang Ervan kan mulai usaha itu dari yang ibaratnya dalam tanda kutip udah ada modal nih Kang. Uang pesangon dan lain-lain, terus udah memumpuk lah ya, dipupuk gitu dari waktu masih jadi karyawan, terus bikin juga lab dan lain-lain. Nah kita ngomongin ke yang ranah mikro Kang. Ini UMKM mikro, UMKM ya usaha mikro nih. Kadang-kadang, nah ini seru banget Kang, karena kemarin saya ketemu temen Kang. Ketemu temen di wilayah kabupaten lah ya, kita nggak perlu disebut kabupaten mana. Ternyata Kang, UMKM itu yang kita tahu, nih buat teman-teman nih, kadang-kadang UMKM itu teman-teman taunya mungkin ketika mulai usaha, at least ya tahulah sosial media paling enggak ya, untuk Instagram atau jangan jauh YouTube lah, Facebook kan ini udah kemana-mana tuh Facebook. Tapi ternyata Kang di satu kabupaten ini UMKM-nya nggak ngerti apa-apa Kang. Nah ini nih agak ini ya kadang-kadang nih orang di kota-kota besar kadang-kadang berpikir bahwa oke, mulai usaha A B C D gitu. Ininya stepnya adalah bikin apa segala macam. Itu udah ada dalam tanda kutip rumusnya lah. Ternyata di kabupaten itu jauh banget Kang. Bahkan nih ada dia produk makanan. Dia itu sampai takut nyimpen nomor HP.
Nah ini kalau ngomongin di dunia marketing kan ada namanya aktivasi kan. Gimana kita menjual barang, aktivasinya gimana? Ini gimana biar jadi return, gimana transaksinya itu kan kalau di kota-kota besar biasanya udah cantumin IG lah, Instagram ya, username-nya atau apa. Jadi kalau perlu ngontak kemana gitu. Ini sampai bahkan nggak ada mereknya sama sekali gitu. Tapi jangan salah, kualitasnya maksimal kan. Katanya ada nih yang jual kue bolen, oh ini mah sama Kartika Sari mah bisa diadu lah katanya gitu. Berarti kan kualitasnya bagus nih Kang. Nah ini dari ranah sistem gimana nih Kang melihatnya? Apakah mikro ini tahap apa sih yang harus dimulai gitu kan? Apakah mulai dari at least ada merek dulu atau ini? Tapi ini UMKM di kabupaten ini udah punya karyawan loh Kang. Udah punya karyawan, udah ada ruang produksinya, ibaratnya buat bikin apa, tapi kayak gitu kan. Gimana pendapat Akang nih? Saya kira yang pertama itu kan harus merangkul dulu ya. Oke. Ya biasanya kan ada satu asosiasi atau satu komunitas lah. Katakan komunitas lah. Kalau asosiasi kan memang sudah terprogram dan memang isunya juga yang punya program yang sudah matang lah. Kalau komunitas kan lebih ini lagi ya, lebih slow sebenarnya gitu ya. Lebih smooth. Nah, jadi jangan sampai UMKM ini usaha maneh kumaha maneh gitu. Itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda ya, usaha maneh. Jadi jangan sampai usaha kamu ya gimana kamu gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi artinya di sini tuh bukan ini ya. Jadi tidak ada suatu wadah yang merangkul gitu. Jadi kita juga peduli lah gitu ya. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang kalau di basis ini atau bahas seputar sistem ini ya, kita ingin mencoba mensimplifikasi semua persyaratan dalam ISO ataupun SNI ya yang berkaitan dengan manajemen sistem itu dibuat lebih sederhana. Jadi lebih sederhana yang ya kita nggak perlu sertifikasi ya. Yang penting sesuai dulu dengan persyaratan itu aja minimal, tapi dengan bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami. Yang merangkul dulu ya, kemudian diberikan edukasi kan. Nah ngomongin merangkul kan apalagi nih di daerah-daerah entah ya daerah masing-masing ya teman-teman ya, ada yang mungkin kalau di Sunda kan ya Bandung sekitarnya itu kan Sunda tuh. Mungkin ada istilah-istilah Sunda mungkin ya. Mereka tahu, cuman nggak tahu bahasa sistemnya gitu betul. Kan. Nah itu yang memang PR kita ya. PR kita supaya bisa mendeliver semua apa yang sudah kita tahu, apa yang kita sudah pernah alami gitu ya. Ke bahasa-bahasa yang memang lebih membumi lah buat mereka gitu. Artinya kayak tadi tuh contohnya dia kualitas sudah bagus punya karyawan, tapi dari sisi marketing ya bayangkan aja sekarang kadang ada ya yang tempat misalkan penjual oleh-oleh tuh ya dia juga merasa terancam misalkan. Wah saya juga nggak mau nih kalau pasang nomor telepon nih. Nanti kalau belinya langsung gimana katanya. Nah mungkin ada itu kan sempat kejadian juga yang seperti itu gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu kita kasih tahu gitu. Belum nanti perizinan mengenai industri rumah tangga tuh IRT kalau makanan ya. IRT-nya industri rumah tangga, belum nanti sertifikasi halal. Bukan ibu rumah tangga ya? Bukan ibu rumah tangga itu. Saya udah jarang karena ibu rumah tangga. Semua ibu-ibu jadi pengen bisnis. Benar. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang harus kita kasih edukasi. Kalau dari sisi saya sendiri ya, dari kita tuh inginnya lebih tertib lah dari sisi manajerialnya. Tapi bukan berarti harus dia tuh sampai scale up yang signifikan nggak? Nanti tahunya kaget juga. Jadi akhir ujung-ujungnya kan, jadi kayaknya memberatkan. Buat apa? Atau saya juga tanpa sistem, tanpa manajemen juga jalan begitu saja, toh bisa menghasilkan juga gitu. Betul. Nah pertanyaannya itu kemarin itu di UKM yang di sebuah kabupaten itu, dia pertama tadi balik lagi ya produknya bagus, udah punya karyawan juga, ruang produksinya juga punya. Dia secara berjualan sudah berjualan, tapi sempat ditanya juga Kang, terus problemnya apa? Terus pengennya apa sih gitu? Dia pengennya omsetnya lebih besar. Nah, ngomongin omset lebih besar itu kan beririsan ya, dan sejalan dengan apa yang dilakukan kan. Misalnya dari mulai sistemnya, oke jangan dulu ke sistem, at least branding lah. Branding juga sebenarnya besar ya, cuman kita simple aja, merek. Nah ini banyak di kabupaten ini belum punya merek kan. Nah itu aja sebenarnya
yang perlu ya nanti diedukasi ya Kang ya. Jadi buat teman-teman di daerah manapun nih, Pulau Jawa, Sulawesi atau dimanapun, nanti Kang Ervan bantu ya di kelasnya ya. Jadi Kang Ervan ini punya kelas baru nih yang memperkenalkan sistem tapi bahasanya super santai ya Kang ya. Bahasanya simple banget, santai banget yang memang dimengerti sama yang baru sangat-sangat baru memulai gitu. Apalagi teman-teman yang belum mengenal sosial media gitu dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman di daerah yang kanan kirinya masih punya teman-teman yang begitu, yang ibaratnya IG belum ada, Facebook belum ada, boleh nanti diajak ke kelasnya Kang Ervan karena akan dibahas. Karena perlu aktivasi di dalam bisnis itu ya Kang ya. Aktivasi macam-macam nih kalau di udah perusahaan atau yang skalanya besar kan ada hotline number kan buat telepon, atau yang udah punya tokonya itu kan sebenarnya untuk aktivasi kan, convert dari produk ke penjualan gitu. Nah ini yang kecil, contoh yang industri rumahan yang belum punya itu kan pasti perlu aktivasi juga. Masa cuma jualan di sini aja tapi cita-citanya pengen omset besar gitu. Ya nanti Kang Ervan bantulah ada trik dan tips and trick ya Kang ya. Dan juga tips and trick untuk kerjasama sama yang lebih besar kayak tadi contohnya misalnya ke toko. Sebenarnya kan ada banyak cara ya Kang ya, bisa jadi kerjasama, bisa apa, white label dan lain-lain. Nanti apa itu white label, apa gitu istilah-istilahnya nanti Kang Ervan jelasin ya Kang ya, bantu ya. Nah tadi juga mengutip sendiri dari fenomena ya yang memang realita di teman-teman kita di UMKM di kabupaten. Kadang gini, UMKM di bahkan satu kabupaten tuh ya, beda kecamatan tuh jomplang, jauh. Yang satu tuh udah memang menengah ke atas, tapi yang ini tuh masih mikro gitu. Betul, padahal itu banyak, satu kabupaten ada kejadian di beberapa daerah banyak kayak gitu kan. Nah, begitu kita ya misalkan ya ada cerita juga dari teman saya tuh, kalau kita orang datang terus kemudian kitanya tuh seperti seolah mau mengedukasi, padahal mereka tuh harapannya tuh dapat modal, padahal bukan. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh, jadi mindsetnya memang bukan hanya melulu modal memang perlu gitu ya. Tapi yang salah Kang, dulu saya waktu pas resign itu ya, perusahaan itu bukan dipakai buat bisnis juga, bukan buat modal, Karena saya pernah dengar nih, jadi kalau yang jualan barang bagus itu, ya biasa lah ya, yang jelek tapi kejual ya hebat ya. Tapi kalau nggak ada barang, nggak ada apa, dia bisa jualan gitu. Itu luar biasa kan. Nah, makanya saya waktu itu kan setting atau membuat suatu perencanaan ya, perencanaan bisnis yang memang itu bukan hanya ngecap ya, tapi memang betul-betul real dan memang itu kita di breakdown ya. Apa namanya dari bisnis itu didetailkan gitu, dan akhirnya memang ada yang tertarik dan memang di situ kita kolaborasi gitu. Jadi bukan harus melulu dari dari kita harus punya modal sendiri, nggak mesti seperti itu. Jadi kita bisa menjual bisnis kita gitu, bukan sebelum kita menjual produk ya. Kita jual dulu nih ide kita gitu. Makanya di basis itu ada ide ya. Apa tuh ide? Ulangi lagi buat teman-teman yang baru nonton. Identifikasi, definisikan prosesnya, kemudian elaborasi dari sistem manajemen perusahaannya. Gitu. Ini ide ya, itu toolsnya ya. Toolsnya dari basis ya. Oke. Jadi itu betul sekali. Yang ini kita beberapa kali kita sempat bahas, memang modal itu adalah dari diri kita sendiri ya Kang ya. Awalnya ya. Bisnis tanpa modal rupiah bisa. Karena apa? Ya ada investor, ada yang lain-lain gitu. Cuman ya itu ini ngomongin fenomena yang terjadi. Iya, kan? Sekarang misalnya gini kan contohnya. Kita dikasih modal nih. Terus dia balik nanya misal, "Mus, udah gini gimana ya cara ngejualnya? Gimana ya cara bikinnya?" Jadi ini tuh butuh modal atau butuh Jadi artinya di sini kan bukan berarti hanya modal, dari knowledge-nya juga dia harus ngerti, paham end-to-end proses kan, yang namanya entrepreneur tuh bukan hanya sebatas, kan ada yang bilang katanya jadi pengusaha mah jangan banyak mikir, ya betul, jadi perusahaan jadi gede juga ya dipikirin juga kan, jadi bukan berarti nggak mikir sama sekali gitu, artinya kalau jadi pengusaha ya nggak banyak pikir tuh artinya ketika ada sesuatu tuh bukan jadi penghambat gitu, jadi dipikirin juga apa solusinya gitu kan. Jadi seolah-olah ya pun dan kayak ini ya, kayak apa mau buang air gitu kan, ya pasti happen kan. Cuman kan milih-milih kan di tempat yang mana dulu gitu ya. Ya memang kan ada yang anekdot seperti itu dalam bisnis itu kayak buang air gitu ya.
Cuman kan tetap kita kan milih-milih juga gitu, buang air yang di tempatnya yang bersih gitu. Kalaupun di pinggir jalan juga pasti. Nah seperti itulah kurang lebih gitu analoginya. Iya betul. Jadi buat teman-teman di lingkungan sekitar, kebetulan nanti kita mengadakan juga edukasi ya Kang ya. Ya. Karena memang ini saya kaget juga kemarin tuh Kang, ketika mendengar itu gitu, loh selama ini ternyata mindset kita itu adalah UMKM itu yang at least baru mulai, ya entah punya modal entah enggak, at least sosial media melek punya, gitu kan, gitu ya. Iya paling enggak kan. Paling punya gitu paling ya. Punya gitu ya. Nggak aktif juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini ternyata di beberapa kabupaten nggak punya sama sekali kan gitu. Bahkan WA aja tuh kayak ya cuman buat chattingan aja gitu. Dia nggak mengkonversi ke penjualan gitu. Nah yang lucunya tuh di kompleks saya kan, jadi saya ada grup gitu. Komunitas juga. Grup, jadi grup komplek namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat. Itu Kang, hampir semua orang jualan coba. Jadi ibu-ibu tuh, ya banyak kan ibu-ibu kan yang nggak ada kegiatan gitu, hampir semua jualan. Sampai saya itu nggak lihat WA-nya sampai 999 Kang. Saya lihat di scroll-scroll, oh ini jualan semua gitu. Iya. Memang seperti itu kan. Iya. Nah saya mindsetnya gitu awalnya, sampai ngedenger fenomena ini kaget gitu. Lah, sayang banget ya gitu. Iya, dan kebanyakan juga yang jangan bisa jadi grup itu tuh dia yang beli white label dari teman-teman itu juga bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena sempat kejadian juga teman-teman saya tuh ngambil dari daerah mana ya, makanan tuh kayak ubi kremes gitu ya, tahu ya? Oh iya tahu. Nah itu makanan tradisional ya. Iya. Itu ngambilnya jauh tuh. Tapi dia tuh juga jualan dijual, dikemas lagi seperti itu kan. Kan itu nggak ada salahnya sebetulnya seperti itu. Yang penting kan nanti kita bisa merangkul, oke lah kalau memang mereka nggak mau pusing sama hal-hal yang kayak tadi perizinan, kemudian manajemen segala macam, ya fine aja. Yang penting nanti kita rangkul untuk membesarkan juga kan. Betul. Akhirnya kan scale up. Mau nggak mau nanti pasti kepicu lah yang namanya udah bisnis orderan banyak gitu kan. Terus sistemnya masih gitu-gitu aja, apa mau dibiarin? Ya pasti dia juga kan mikirin juga sebetulnya gitu. Jadi jangan khawatir ya Kang ya. Banyak cara sebenarnya, cuman pertanyaannya mungkin belum tahu aja gitu. Iya. Ya itu bahasa-bahasa yang memang harus lebih dikemas lagi, lebih sederhana sebetulnya Kang. Simple is mundel. Apa tadi? Mundel itu berbobot ya, bahasa Sunda itu. Simple tapi mundel. Gitu. Simple is better. Simple is better ya itu. Jadi mensimplifikasi aja, lebih menyederhanakan supaya orang tuh baru ngeliat tuh, wah ini apa ya? Wah ini belum apa-apa udah kaget duluan. Jadi akhirnya nggak akan happen, sistemnya akan berjalan gitu. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Dan banyak juga skema-skema lain Kang. Contohnya dropshipper. Ya bisa dropshipper, bisa mainin di white label. Itu kan jadi gini. Kadang-kadang modalnya nggak ada. Ya bisa jadi kita ngambil dulu dari mana nih. Iya. Misalnya dari tempat produksi kita ngambil nih. Udah ngambil, kita jual lagi dengan harga lebih, sah-sah aja gitu. Iya, betul. Reseller lah ya gitu. Jadi sebenarnya bisa. tidak perlu harus uang dulu gitu ya. Jadi buat teman-teman di daerah banyak cara kok gitu. Cuma nanti akan ada banyak cara yang nanti kita sharing di sana ya Kang nanti ya. Oke, Kang Irfan, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, nanti kita bahas hal-hal yang lebih menarik ya Kang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.